Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini, buat berkat yang telah kami terima daripadamu. Sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Hanya ini doa Hamba-Mu, melalui Tuhan Yesus Kristus, penerus yang hidup. Amin. Nats kita pada hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setia-Mu. Tema kita pada hari ini yaitu kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan ini adalah suatu kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan kitab ini berisi ratapan-ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Walaupun kitab ini pada umumnya bertema kesedihan karena kehancuran Yerusalem, namun terdapat pula baris-baris yang menunjukkan keimanan kepada Tuhan dan harapan akan adanya masa depan yang cerah di dalamnya, yang akan kita bahas dalam nats khotbah hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menulis kitab Ratapan untuk mengungkapkan kesedihan yang sangat mendalam dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis. Termasuk itu keruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud, dan pembinasaan tembok-tembok kota, bait suci, istana raja dan kota pada umumnya. Pada saat itu, Yeremia duduk sambil menangis dan meratap dengan ratapan ini atas Yerusalem. Dalam kitab ini, kesedihan sang nabi menyembur keluar bagaikan kesedihan seorang peratap. Pada saat penguburan, kerabat dekat yang mati secara tragis, semua ratapan ini mengakui bahwa tragedi tersebut merupakan hukuman Allah atas Yehuda karena pemberontakan berabad-abad para pemimpin dan penduduknya terhadap dia. Namun di tengah ratapan dan penderitaan itu, dapat kita renungkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan harapan akan masa depan yang cerah, dan keyakinan bahwa Ia akan mengangkat umatnya dari penderitaan tersebut. Bahwa meskipun berada di bawah hukuman yang keras, Allah itu adalah Allah yang tetap memberikan pengharapan, tanpa memperdulikan seberapa jauh kita telah pergi darinya. Kita masih tetap bisa berharap bahwa kita dapat kembali kepadanya dan meminta belas kasihan dan pengampunan yang daripadanya. Dan bahwa tak habis-habis rahmat Allah, belas kasihannya tidak betul-betul berhenti. Sekalipun dia dalam murka, sungai-sungai rahmat Ia mengalir penuh dan terus-menerus, dan tidak pernah kering. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Sama seperti kitab Ratapan, kehidupan kita juga sering dipenuhi dengan penderitaan dan masa di mana kita merasa Tuhan telah memurkai kita. Namun, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan selalu menyediakan penghiburan dan pengharapan. Tuhan tidak ingin menghukum kita dalam penderitaan. Ia ingin agar kita memeriksa hidup kita yang tidak berkenan di hadapannya dan berpaling kepadanya
Ia memberi kita kesempatan untuk menikmati kembali kasih-Nya yang tak berkesudahan. Kasih Tuhan hanya ingin kita tinggal dengannya dan percaya kepadanya. Tuhan adalah Allah yang baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pribadi yang tak pernah berhenti mengasihi kita. Walau bagaimanapun keadaan kita, Dia menjanjikan sukacita yang baru. Dia selalu menyediakan hari baru yang lebih cerah. Tuhan berada dekat dengan kita, sehingga apapun yang sedang kita jalani dan pergumulkan, kita dapat berbagi dengannya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena Dia tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Dalam Ratapan 3 ayat 31-33 dikatakan, pertolongan Tuhan selalu nyata dan tak berkesudahan kasih setia-Nya. Alamilah setiap hari dan imanilah setiap saat. Bahkan setiap dunia ini usai, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang penuh dengan pergumulan hidup? Entah mereka yang mengalami kelaparan, sakit, keluarga berantakan, kemiskinan, teraniaya, atau mereka juga terancam hidupnya sebagai akibat dari kerusuhan massal di daerah tertentu. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup mereka? Sebelum menjadi seorang raja yang masyhur, Daud pernah mengalami situasi sulit 15 tahun lamanya. Ia menjadi buronan Saul. Ia pernah merasa terancam dan ketakutan, kecewa, merasa sendiri dan tak berdaya. Dalam kesesakannya, ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tetapi Allah sesungguhnya tidak meninggalkannya. Dalam penderitaan dan kesulitan yang menderanya, Tuhan sesungguhnya tidak meninggalkannya. Dalam penderitaan dan kesulitan yang menderanya, Tuhan sesungguhnya sedang mengemblengnya menjadi sosok pribadi yang memiliki karakter kualitatif sebagai seorang raja bagi umat Israel. Demikian pula kita saat ini. Pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan memberi kita kekuatan. Kalau kita mempunyai persoalan, Tuhan memberikan kita semangat untuk menjalaninya. Kita tetap tidak dibiarkannya sendiri. Perjalanan hidup kita baik kemarin sampai saat ini telah membuktikan betapa kasih setia Tuhan berlaku di sepanjang hidup kita, baik di puncak suka maupun di lembah duka. Karena itu, saudara-saudara, kita tidak perlu cemas akan hari esok, seperti kepada Daud. Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji itu telah digenapi dalam Yesus Kristus, Putra Daud. Dia jugalah yang telah menjadikan kita pewaris kerajaan Allah yang kelak akan kita nikmati pemenuhannya. Janji itu sudah pasti karena Kristus telah membayarnya dengan darah-darahnya sendiri. Terpujilah Tuhan karena kasih setianya dalam hidup kita kemarin, hari ini, dan kekal selama-lamanya. Sehingga kita pun dapat menyongsong masa depan dengan lengkap, tegap, tanpa bimbang atau takut. Setiap hari baru yang Tuhan berikan adalah tanda dan bukti pengharapan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Akan selalu ada pengalaman dan kesempatan yang baru selalu Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika demikian halnya, maka kita perlu untuk terbuka kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab harapan baru yang akan datang itu hanyalah anugerah Tuhan semata. Jika yang kita nantikan adalah harapan yang baik, maka bersiaplah untuk mau diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Ratapan umat yang menderita yang boleh disampaikan oleh Yeremia sesungguhnya didengar oleh Tuhan. Dia datang dengan anugerahnya, menebus dan mengangkat manusia dari kehancuran akibat dosa. Kristus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari ratapan yang menyedihkan akibat dari dosa. Tuhan mau cabut kuasa dosa itu,
supaya manusia dapat bangkit dari keterpurukannya. Kristus adalah harapan hidup setiap orang yang percaya. Dia yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan, kesembuhan, dan kekuatan manusia. Demikianlah kita dapat memahami kasih setia Tuhan yang besar dan agung. Harapan kehidupan kita hanyalah Kristus Yesus, yang olehnya kita beroleh keselamatan dan hidup. Setiap orang yang telah menerima Kristus menerima pengampunan dosa darinya. Kasih setia Tuhan akan selalu baru setiap pagi baginya, dan kepada orang yang selalu berserah kepada Tuhan tidak ada yang menderita, karena Tuhan selalu mengasihi orang-orang yang selalu percaya kepadanya dan berserah kepada Tuhan selalu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, pujian syukur kami panjatkan karena Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan tadi dapat menjadi pelita serta jalan yang terang bagi hidup kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesesakan dalam hidupnya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, pimpin langkahnya ya Tuhan, agar dia dapat berpegang pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan, menjalankan setiap isi dari firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kedua orang tua kami rezeki, panjang umur, serta kesehatan yang lebih daripada-Mu ya Tuhan. Semoga kedua orang tua kami dapat lakukan segala aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat situasi saat ini ya Tuhan, yaitu COVID-19. Kami mau berdoa kepada-Mu dan berserah kepada-Mu ya Tuhan, agar setiap aktivitas kami dapat terjadi dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan segala sakit dan mara bahaya dalam diri kami masing-masing ya Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik sebagaimana biasanya Tuhan. Berkati juga teman-teman atau saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena situasi COVID saat ini Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang layak atau usaha yang akan mereka jalankan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat mencukupi segala kebutuhan keluarganya ya Tuhan, maupun kebutuhan dirinya sendiri ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati jiwa kami, berkati iman kami ya Tuhan, agar kami dapat berpegang pada Engkau selalu ya Tuhan, tidak melenceng dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus yang hidup. Amin.